Bentar saya rekod dulu. Mungkin nanti yang tidak hadir, Bapak Ibu dosen bisa mengakses. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat Bapak Ibu untuk bisa hadir pada sesi pagi hari ini. Eh, Langsung saja untuk menyingkat waktu kita akan mulai acara ini dengan pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya eh, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Rektor UIN Salatiga. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, kami berikan kepada Prof. Zakiuddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dalam keadaan damai, aman, dan tetap harmoni. Salatiga insya Allah tetap kondusif. Amin. Yang saya hormati Profesor Ainun Naim. Ini sahabat saya lama ini sejak apa ya babat alas di dunia perjunalan. Babat alas dari nggak ngerti apa-apa tentang jurnal. Belajar dari nol betul. Dan saya melihat Prof. Ainun ini termasuk salah satu penulis prolific ya. Rajin banget itu nulisnya. Dan Bapak-Bapak Ibu sekalian para dosen yang bisa hadir pada kesempatan ini. Juga yang saya hormati Ketua LP2M dan Kapus Penelitian. Pertama, tentu saya sangat bersyukur di pagi hari ini bisa berdiskusi ya untuk membincang tentang Mora di Airvan itu ya. Salah satu klaster yang menurut saya mungkin satu-satunya klaster penelitian di Kementerian Agama yang duitnya banyak gitu. Kalau kita bandingkan dengan Kementerian Kemendikbudristek itu sangat banyak gitu kan. Klaster yang dana penelitiannya bahkan bisa sampai miliar dan bisa juga multi-years sifatnya. Nah, kita masih belum punya klaster yang semacam itu, skema penelitian yang sifatnya multi-years dan sampai pada angka miliar. Tapi ini sudah merupakan satu kemajuan ya, 2 tahun terakhir ini karena kemudian Menteri Agama memberikan alokasi sumber daya dalam rangka untuk melakukan riset yang lebih serius dan tentu saja impactful. Kita harapannya adalah berdampak. Minimal berdampak pada proses pengajaran karena hasil risetnya itu bisa dimanfaatkan sebagai materi yang paling terbaru dan mutakhir yang terkait dengan bahasan yang kita uh, menjadi tugas kita sebagai dosen untuk menyampaikannya pada mahasiswa. Dan impactful itu bisa juga banyak hal ya yang terkait bagaimana hasil riset itu berimplikasi pada pengabdian masyarakat di samping pengajaran dan juga impactful yang lebih luas lagi adalah bagaimana dia bisa berkontribusi pada pengembangan kerjasama dengan dunia industri tentu yang relevan dengan tema yang kita miliki. Intinya bahwa saat ini memang kita ditantang di samping harus mandiri kita juga harus bisa menjual ide dan gagasan kita kepada khalayak di luar kampus yang kita miliki sendiri supaya kemudian yang merasakan manfaat dari kehadiran riset dan juga pengabdian masyarakatnya kampus termasuk Win Salatiga itu adalah masyarakat dalam arti yang lebih luas. Oleh karena itu kami tentu sangat berharap pada Prof. Ainun Naim untuk memberikan kita banyak insight ya, pandangan-pandangan yang mencerahkan yang terkait bagaimana kita bisa mengakses, mengajukan proposal dan bisa mendapatkan grant dari Mora di Air Fund itu. Dan ini merupakan tahun pertama kita kita mencoba lebih serius ya. Tahun kemarin sebetulnya sudah ada yang mengajukan tapi belum ada satupun yang lolos. Mudah-mudahan tahun ini ada
Ya minimal 3 atau sampai 5 begitu. Tahun kemarin 6 judul, Prof. 6 judul ya. Oke, Nggih. baik. Terima kasih. Saya harap ya tahun ini kalau bisa lebih dari 6 judul yang diajukan. Minimal 10 lah. Minimal 10. Kalau semua profesor dan lektor kepala terlibat secara tim, saya kira bisa lebih banyak proposal yang bisa kita ajukan. Saya kira itu dan saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ainun yang sudah memberikan Siap, siap. keluangan waktu dan juga berbagi ilmu pengetahuan, tips and trick ya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini itu bisa bermanfaat bagi penajaman dari proposal yang sedang kita siapkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang Bismillahirrahmanirrahim. lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Prof. Zakiuddin MAG. Mengingat antusiasme para peserta, eh, untuk selanjutnya kita akan langsung ke Prof. Ngainun. Eh, Prof. Ngainun, apakah sudah siap? Atau ada PPT yang mau dibantu untuk presentasi, Prof? Atau ada hal-hal lain? Bisa saya dikasih ini untuk share sendiri ya, Mas Miful? Ini, sebentar. Monggo, Prof, dicoba dahulu. Oke, sudah. Nggih. Untuk waktu dan tempat kami berikan kepada Prof. Ngainun. Setelah presentasi nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk sesi question and answer. Misal nanti waktunya sampai 10.30 belum selesai, bisa dilanjutkan di sesi asynchronous mungkin lewat email atau lewat WA. Teman-teman. Siap. Oke. Monggo untuk waktu dan tempat kami berikan kepada Prof. Ainun. Terima kasih, Mas Miftahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Prof. Zakiuddin Baitowi. Yang saya hormati Pak WR1, Prof. Miftahuddin. Yang saya hormati Ketua LP2M, Pak Hamam PhD, segenap guru besar, serta semua yang hadir di ruang Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Syukur Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini berkesempatan untuk bisa silaturahim walaupun secara online. Sejak pertengahan Agustus, Mas Hama menghubungi saya untuk untuk ke Salatiga, namun karena satu dan lain hal, termasuk situasi Tulungagung yang dalam seminggu ini mungkin kurang kondusif, sehingga ya saya ngusulkan untuk via Zoom saja pada hari ini. Bapak Ibu, banyak sekali senior-senior yang hadir di ruang Zoom ini. Ada Prof. Maimun, ada Prof. Mansur, Prof. Beni, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sesungguhnya saya tidak memiliki kompetensi yang lebih ya untuk berbicara tentang triptik dan akses itu. Ini hanya saya kalau ditanya kok bisa dapat murah ya kebetulan saja. Kebetulan saja membuat proposal yang proposalnya itu tidak terlalu istimewa sih menurut saya, tetapi memenuhi kriteria Juklak dan Juknis. Informasinya tahun 2024 Desember itu ada 350-an proposal. 350-an proposal. Dari jumlah yang sebanyak itu, sebagian sekitar 30-an% gagal di administrasi. Gagalnya di administrasi. Jadi misalnya, mohon maaf ya, ada yang gagal karena tanda tangan pengesahannya tidak dari Ketua LP2M.
Itu ada di beberapa kampus karena juknisnya sudah sangat clear bahwa ada pengesahan dari LP2M. Tapi karena mungkin tidak ada pengesahan dari LP2M sehingga menjadi gagal dan tidak bisa eh, berkompetisi di tahap-tahap selanjutnya. Eh, yang mungkin perlu kita pahami bersama ya berkaitan dengan riset Mora ini memang seperti yang disampaikan Pak Rektor, betul. Ini pertama kali di dalam sejarah Kementerian Agama gitu ya, ada riset multi-years dengan dana ratusan juta. Dananya ratusan juta. Multi-years-nya ada dua jenis ya. Nanti saya sampaikan di klaster atau di tema di topik kebijakan itu 2 tahun. Sementara di tema yang lain itu 3 tahun. Tetapi itu bukan sesuatu yang pasti ya, karena nanti tergantung monefnya, tergantung capaiannya, tergantung prosesnya dan sebagainya. Ya, jadi memang seperti yang tahun lalu kawan-kawan di Salatiga sudah ada 6 orang yang membuat proposal, tapi mungkin belum beruntung dan informasinya memang seluruh PTKI sebenarnya mengirimkan proposal itu. Ya, seluruhnya mengirimkan, tapi mungkin karena waktu itu antara pengumuman dengan batas penutupan itu sangat mepet, mengejar waktu gitu ya. Sehingga mungkin belum sempat diperdalam, belum sempat dipertajam pada bagian-bagian yang membutuhkan penajaman sehingga tidak menarik reviewernya, mungkin juga seperti itu. Nah, ini yang berbeda adalah masa hitungan waktunya. Kalau BOPTN di LP2M itu kan Januari sampai Desember. Nah, Mora ini tidak. Di mana keputusan dibuat itu dihitung mulai bulan pertama. Seperti saya mendapatkan per Desember, berarti setahunnya adalah Desember 2024, sekarang ini September 2025 masa Monef, berakhir nanti November 2025. Nah, info yang saya dapatkan dari Puspenma, Mas Rohman Basori, itu ini akan dibuka pertengahan September ini. Akan dibuka pertengahan September ini sampai akhir September. Dan asumsi beliau karena ini sudah pernah berlangsung, potensi kompetisinya akan semakin tinggi karena sudah pernah punya pengalaman tahun lalu ternyata dananya gede gitu kan. Dan dalam sejarahnya dalam sejarahnya Kementerian Agama belum pernah ada penelitian dengan alokasi dana yang sedemikian besar. Bapak Ibu bisa mengakses berapa penerimaan masing-masing kelompok di Litbang tentang penerima. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti perlu difikirkan, selama ini kan penelitian di BOPTN kita itu berbasis SBK. Berbasis SBK. Jadi kita output outcome-nya. Kalau Mora, tidak. Mora ini basisnya SBM. Biaya masukan, standar biaya masukan. Karena itu, Bapak Ibu, tolong nanti salah satu anggota kelompoknya adalah dosen atau staf yang ahli ngurusi laporan. Ya, ahli ngurusi laporan. Keuangan terutama Kalau ya. suruh ngurusi pajak itu sama mumet. Nah, karena misalnya ya mohon maaf ya, kayak di pengalaman saya ketika ngadakan FGD itu ya harus mulai kayak kita di kampus itu nyari hotel, terus kontraknya dan sebagainya itu harus diselesaikan oleh satu anggota tim yang ahli administrasi. Kita sebagai peneliti itu fokus saja pada bagaimana riset dan menghasilkan penelitian sesuai dengan
output dan outcome yang kita tulis. Output dan outcome yang kita tulis. Karena itu tolong Bapak Ibu ketika nanti membuat proposal, output dan outcome-nya itu harus rasional. Jangan ideal, tapi rasional. Misalnya, tahun pertama publish di Scopus, itu jelas nggak masuk akal. Karena nanti eh, begitu disetujui misalnya, itu akan menjerat kawan-kawan. Dan itu saya lihat dialami oleh beberapa kawan yang di Monash. Karena LPDP nggak peduli, yang dilihat adalah luaran tahun ini Scopus. Nah, ini sudah bulan ke-9, mana bukti Scopusnya? Padahal kita baru selesai penelitian, belum lagi submit dan sebagainya, karena menarget sejak awal terlalu tinggi gitu ya. Bisa jadi sebenarnya kan karena risetnya multi years, kita kita bikin yang tahun pertama yang rendah dulu, Sinta 2 dulu. Lah baru tahun kedua, tahun ketiga kita baru Scopus itu diperkenankan gitu ya. Nah, nanti perlu kita perlu kita renungkan bersama. Ya, jadi yang menangani moral di Ervan ini adalah Puspenma, ya, Pusat Pembiayaan Pendidikan Keagamaan yang diketuai Pak Rahman Basori, tapi leading sektornya itu Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jadi dua lembaga yang ada di Kementerian Agama itu yang fokus menangani terhadap moral di Ervan ini. Di UIN sekitar Salatiga, saya kira eh, sebagian kawan-kawan ada yang lolos ya, banyak juga kawan-kawan yang tidak lolos ya, ada yang hanya satu di sekitar tempat saya misalnya Kediri, UIN Kediri tidak ada, walaupun mereka menyampaikan dulu juga submit gitu ya, di Madura juga tidak ada, di beberapa tempat juga tidak ada. Eh, Ada 4 fokus ya, saya kira kawan-kawan sudah tahu semua. Fokusnya itu pertama adalah fokus pada sosial humaniora. Dan ini sesungguhnya yang paling banyak peminat, sekaligus kebetulan tahun lalu paling memenuhi kriteria. Nah, tahun ini tentu tidak akan berubah petanya karena sebagian besar PTKIN kan berada di dalam rumpun sosial humaniora. Sejauh pengamatan saya, yang penting difikirkan oleh kawan-kawan Salatiga adalah bagaimana tidak berhenti di proposal yang di level 1, 2, 3. Nanti baca sendiri TKT 1, 2, 3 ya yang di Juklak Juknis itu. Kalau membuat proposal itu diharapkan di tahun kedua atau ketiga itu ada produk yang aplikatif. Walaupun itu sosial humaniora. Ya, tidak hanya misalnya nanti bisa dilihat di beberapa judul yang saya tampilkan yang tahun lalu lolos itu semuanya pasti ada produk walaupun itu dalam riset fokus yang sosial humaniora. Sains dan teknologi ini ada juga cukup banyak, tetapi harus yang ini ya karena reviewernya kan tidak hanya dari Kementerian Agama. Referennya ada dunia usaha, ada dari BRIN, ada dari kementerian yang lain itu. Itu informasi yang kita dengar. Ada aspek ekonomi lingkungan, ada aspek kebijakan layanan pendidikan dan keagamaan. Kalau ini 2 tahun, ini yang saya sebut tadi riset fokus yang keempat ini multi years-nya hanya 2 tahun. Kalau yang lain 3 tahun. Yang lain 3 tahun dengan pendanaan maksimal nanti ada penjelasannya. Nah ini, Bapak Ibu, dari 350 proposal di tahun 2024-2025, yang lolos itu 47. Jadi tahun lalu yang lolos 47, dari 47 itu 45 dari PTKIN. Saya sebut 45 itu ketua kelompoknya. Ya. Karena anggotanya banyak yang lintas kampus. Anggotanya banyak yang lintas kampus. Lalu 1 dari PTK
non-Islam, satu dari FAI non-PTKN. Jadi itu petanya. Nah, jadi sangat dimungkinkan misalnya kawan-kawan UIN Salatiga nanti melihat komposisi proposalnya ini nggak mungkin selesai dengan kawan-kawan dari Salatiga. Kita punya kawan dari misalnya UKSW yang ahli di bidang tertentu yang mensupport proposal gitu ya. Atau dari kampus negeri keagamaan lain yang kira-kira punya expert di bidang itu boleh menjadi anggota. Kayak kayak milik saya, kebetulan salah satu anggota saya itu dosen UIN Araniri. Ya karena beliau expert di topik yang saya dalami dan apa itu cukup rasional gitu ya. Jadi ada 26 hasil riset yang disetujui dari bidang sosial humaniora. Lalu ada 7 riset dalam bidang sains dan teknologi. Lalu ada 7 riset dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Lalu ada 7 riset bidang pendidikan dan keagamaan. Yang tepat sebenarnya bidang kebijakan pendidikan dan keagamaan. Ini peta yang tahun lalu. Kabar yang menggembirakan yang saya dengar dari Pak Ruhman kemarin, kelompok kami di tahun lalu itu hanya mampu menyerap 40% dari dana yang disediakan LPDP. Ya, hanya mampu menyerap 40% dari dana yang disediakan LPDP. Sisanya itu akan digabungkan dengan kuota tahun ini. Kuota tahun ini. Sehingga tahun ini asumsinya jika dibuka, maka kalau proposalnya memenuhi kriteria, berarti kuotanya 2 kali lipat lebih banyak daripada tahun lalu yang bisa didanai. Tetapi itu tidak menjadi jaminan karena ukurannya adalah proposal yang lolos seleksi. Hanya kuotanya disediakan lebih banyak dibanding dengan yang tahun 2024-2025. Yang 2025-2026 itu tentu lebih besar kuotanya. Soal bisa diserap atau tidak mengikuti proses yang akan berjalan mulai pertengahan September sampai akhir September. Kemungkinan ada waktu 2-3 minggu untuk proses penerimaan proposal. Dan minggu-minggu ini Litab Dimas sedang proses maintenance. Nah, begitu selesai dibuka pendaftaran Mora di Ervan. Nanti kawan-kawan kalau sudah diterima untuk proses selanjutnya migrasi dari Mora di Ervan ke aplikasi namanya e-Rispro miliknya LPDP. Jadi Mora Litab Dimas ini hanya untuk proses pendaftaran, bagaimana seleksi dan sampai kepada diputuskannya penerima. Setelah itu semua penerima harus migrasi ke e-Rispro. Laporannya cukup jelimet karena setiap bulan harus ada laporan akademik, progresnya sama laporan keuangannya. Nah ini nanti ini teknis ya. Nanti kita bagi peneliti di nomor 3 ini nanti kita submit di murahnya ya. Saya kira sama ya Pak Hamam dengan yang di tahun 2024 kemarin prosesnya sama. Juklak juknisnya informasinya tidak banyak berubah kecuali ada tambahan klausul tentang siapa yang boleh submit. Kalau tahun lalu hanya untuk PTKN dan FAI perguruan tinggi keagamaan, tahun ini ada tambahan untuk Mahat Ali. Tentu klasternya berbeda dengan kawan-kawan dari PTKN. Nah, itu secara umum tidak banyak berbeda. Ini tahapannya, jadi setelah kita submit ada seleksi proposal, ada seleksi administratif. Nah, maka menurut saya yang pertama harus betul-betul dicermati adalah persyaratan administratifnya. Jangan sampai proposal yang sangat bagus gugur hanya gara-gara persoalan administratif. Nah, itu eman-eman banget itu ya, kita sudah mengerjakan dengan sangat serius, tetapi gugur hanya karena faktor
administrasi. Maka penting dicermati betul mulai RAB, kemudian syarat-syarat teknis administrasi, pengesahan, dan seterusnya itu dicermati. Setelah lolos administrasi akan dicek kelayakan substansinya, baru setelah itu akan ada presentasi dan penetapan penerima. Selanjutnya saya kira sudah tinggal jalan. Eh, Seperti yang disampaikan Pak Rektor di awal tadi, Mora itu memang ada tujuan-tujuan besar ya. Tujuan pertama itu memang pengembangan kualitas SDM dalam bidang riset yang inovatif dan kontributif. Jadi begitu ada Mora, kita dipaksa untuk berani keluar dari model-model riset yang selama ini di BUPTN gitu. Apalagi di BUPTN lokal dengan kompetisi yang tidak terlalu ketat itu kan tidak terlalu menantang, gitu ya. Nah, sekarang ini sangat menantang sehingga bagaimana kita menghasilkan riset yang memiliki inovasi dan kontribusi bagi keilmuan, bagi masyarakat, dan bagi daya saing bangsa. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan keilmuan pada perguruan tinggi keagamaan berbasis riset, sehingga lebih inovatif dan berdampak pada kehidupan masyarakat dan kebangsaan. Nah, yang ketiga, ini yang sudah terjadi pada kawan-kawan penerima pada laporan Munaf kemarin, memperbanyak hasil riset dalam bentuk haki, publikasi ilmiah buku, karena salah satu luaran yang penting dipertimbangkan adalah ada buku, kemudian publikasi jurnal internasional, dan ada produk. Nah, ini yang saya kira penting difikirkan. Ada produk itu aplikatif, walaupun itu bidangnya sosial humaniora. Sosial humaniora, itu harus ada produk. Nah, itu biasanya mumet itu mikirnya di sini, produk apa ya kira-kira mau bisa dihasilkan untuk bidang. Misalnya kalau kawan-kawan filsafat ya gimana? Ya tentu harus interdisipliner, jangan hanya menggunakan satu rumpun keilmuan, tapi rumpun keilmuan yang integratif dengan kawan-kawan dari berbagai bidang keilmuan. Nah, ini oke, fokus risetnya di 2025 ini riset sosial humaniora. Nanti bisa dicek secara lebih detail di Juknis, boleh di Juknis tahun lalu yang ada di Litab Dimas, atau di Juknis yang tahun 2025-26 ini yang masih menunggu pengesahan. Nah, dana yang disetujui maksimal 500 juta, walaupun faktanya tidak sampai seperti itu, ya, tapi sudah sangat banyak ya, sudah sangat banyak. Rata-rata sosial humaniora nilainya fluktuatif, tergantung judul, cakupan, dan sebagainya. Antara 250 sampai 350 juta. Itu yang di sosial humaniora. Sama juga pada fokus kebijakan, ya, fokus kebijakan layanan pendidikan keagamaan itu maksimal juga 500 juta. Nah, ini yang paling besar itu Saintek, maksimal 2 miliar. Karena memang ada yang kemarin untuk beli alat dalam bidang tertentu saja habisnya 300 juta. Gitu ya. Nah, untuk ekonomi lingkungan sama maksimal adalah 500 ya. Walaupun nanti untuk berapa besarannya tentu dianalisis oleh tim LPDP, tidak dibikin pukul rata semua sama. Nah, ini yang untuk tahun ini yang penting difikirkan sekarang menurut saya oleh kawan-kawan Salatiga adalah siapa riset leadernya. Siapa riset leadernya. Sekarang syaratnya diturunkan, ya, syaratnya diturunkan. Satu, WNI ya, semua kita WNI ya pasti terpenuhi. Nah, yang kedua berasal dari perguruan tinggi keagamaan dan lembaga pendidikan tinggi keagamaan setara dengan PTK, FAI. Ya, kita semua pasti lolos itu, 1, 2. Nah, yang ketiga, memiliki rekam jejak akademik baik dan dituliskan di CV sesuai format. Ya, ini kan tinggal ngisi aja, nanti formatnya disediakan. Nah, yang keempat, memiliki kualifikasi akademik doktor dengan jenjang kepangkatan paling rendah lektor. Ini menurut saya sangat gampang, karena di kampus-kampus kita kan ini banyak kawan-kawan yang lektor, doktor, tidak harus lektor kepala, lektor. Ini bisa menjadi tim leader. Nah, yang kelima,
Ini tolong dicek di akun Sinta masing-masing gitu. Nanti jadi tim leader ternyata Sinta skornya overall minimal 50. Nanti tolong dicek itu. Kalau memang tidak memenuhi, jangan jangan memaksakan diri menjadi tim leader. Nanti gugur sebelum bertanding gitu kan. Karena setelah dicek ternyata ketua tim leadernya Sinta skornya 49 overall, itu ya berarti tidak bisa. Nah, ini mirip dengan syarat menjadi reviewer Litab Dimas yang awal tahun itu kan syarat menjadi reviewer Sinta Sinta skor overallnya 50. Jadi itu penting dipertimbangkan. Nah, dicek lagi apakah Sinta skornya sudah sudah memenuhi. Kalau belum memenuhi, lebih baik tidak menjadi ketua, tapi menjadi anggota. Karena anggota tidak ada syarat Sinta skornya. Anggota itu yang penting nanti ada beberapa ketentuan, yang penting memenuhi beberapa syarat yang lazim di. Nah, diutamakan berkolaborasi dengan periset dari perguruan tinggi dalam dan atau luar negeri yang masuk peringkat 500 dunia berdasarkan Case-World University Ranking. Dengan melampirkan surat persetujuan dari perguruan tinggi mitra melalui skema matching fund. Ini syarat baru, di tahun zaman saya belum ada. Tapi penting juga, ini tidak masuk di dalam klausul itu ya, penting juga direnungkan oleh kita semua. Kalau pengalaman saya, lebih baik di dalam judul itu tidak mencantumkan lokasi penelitian luar negeri. Isinya kenapa begitu? Karena ini memberi ruang fleksibilitas kita di dalam proses risetnya. Kalau tidak tidak diberi lokasi, baru muncul di dalam penjelasan di dalamnya itu fleksibel. Karena apa? Karena kalau muncul di lokasi berarti mengharuskan kita ke luar negeri. Sementara ke luar negeri itu untuk riset Mora karena SBM harus mendapatkan izin dari Biro Hukum dan Sekretariat Negara. Kenapa begitu? Karena kaitannya dengan SPJ. Nah, itu yang penting difikirkan kawan-kawan. Jadi kalau memang kerjasama dengan luar negeri itu tidak harus muncul risetnya di luar negeri. Atau kalaupun risetnya di luar negeri, tetapi tidak harus muncul di judul. Sehingga nanti kondisional. Kalau memang mengharuskan ke luar negeri ya berangkat saja. Tapi kalau tidak mempengaruhi terhadap keseluruhan prosesnya. Ini tidak muncul di dalam aturan ya, tetapi ini pengalaman dari diskusi dan monitoring setiap bulan kawan-kawan yang sampai hari ini kawan-kawan yang izin ke luar negeri itu dari setneknya belum turun, apalagi ditambah ada demo izinnya di moratorium tidak bisa ke luar negeri. Padahal ini sudah bulan ke-9 gitu ya. Periset utama maupun anggota hanya boleh mengusulkan satu proposal riset dalam program Mora di Harvard. Jadi tolong dicek kalau ada ketua atau anggota sudah masuk di dalam satu akun proposal, itu saja, tidak boleh double karena bisa berdampak pada diskualifikasi semuanya. Jadi kalau saya misalnya menjadi ketua ya sudah satu itu, anggotanya juga jangan double-double ya, fokus kepada satu usulan itu. Nah, bagi yang telah mendapatkan pendanaan pada periode sebelumnya tidak dapat mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan. Saya nggak bisa lagi mengajukan pendanaan. Dan yang menarik adalah jika Bapak Ibu sudah mendapatkan dana BOPTN tahun ini, tidak ada larangan untuk mengajukan Moradi Advance. Tidak ada larangan untuk mengajukan Moradi Advance. Boleh, karena sumber dananya berbeda. Kalau BOPTN kan dari BOPTN kampus masing-masing, kalau Moradi Advance kan dari LPDP, ya, LPDP yang bekerjasama dengan Kementerian Agama. Nah, ini umum saja, lembaga di bawah koordinasi Kementerian Agama ya. Saya kira UIN Salatiga menjadi salah satu di dalamnya sama dengan UIN Tulungagung. Nah, jika Bapak Ibu punya anggota nanti dari kampus lain, kayak saya punya anggota dari UIN Aceh, lalu dari UIN Antasari, maka yang menerima pendanaan dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses adalah lembaga di mana ketua periset utamanya berafiliasi.
termasuk izin luar negeri ya yang dari Aceh harus lewat saya. Pertanggungjawabannya ya harus lewat saya sebagai peneliti utama. Sama dengan nanti kalau di Salatiga ada anggota dari manapun, semuanya secara afiliasi, termasuk pencairan dananya itu masuk ke rekening kampus. Kalau sudah BLU itu jauh lebih mudah menata dan mempertanggungjawabkannya. Ya, menata dan mempertanggungjawabkannya. Oke, ini teknis melakukan pendandatanganan, lalu bertanggung jawab, pencairan melalui lembaga periset utama. Nah, Mas Hamam nanti kalau ada yang lolos, Mas Hamam harus tanda tangan yang intinya adalah penanggung jawab utama riset dengan segala risikonya adalah ketua LP2M-nya, bukan penelitinya. Itu kalau ada peneliti yang kurang jujur ya kita yang remuk, karena yang tanda tangan itu dan bertanggung jawab adalah ketua LP2M, bukan peneliti. Nah, peneliti itu di bawah koordinasi ketua LP2M. Monitoringnya dilakukan terhadap lembaga periset, berarti terhadap LP2M. Nah, LP2M yang bertanggung jawab mengkoordinir progres dan perkembangan dari masing-masing peneliti. Seluruh aset benda yang ditimbulkan akibat dari pendanaan program menjadi milik lembaga periset utama. Jadi misalnya kita menghasilkan produk tertentu, ya produk tertentu itu tidak menjadi milik kita pribadi, tetapi menjadi miliknya UIN. Ya, karena seluruh aset benda yang ditimbulkan akibat dari pendanaan program menjadi milik lembaga periset. Tapi kalau Haki itu menjadi milik dua pihak, yaitu miliknya tim dan miliknya lembaga periset. Nah, itu yang penting direnungkan sebelum nanti kita mengajukan proposal. Nah, ini kaitannya dengan ini nanti yang para profesor fokus saja ngurusi proposalnya. Urusan begini itu dipasrahkan kepada kawan admin yang ahli soal RAB, yang ahli soal nyusun anggaran. Dan kawan-kawan tolong anggarannya yang ngikuti regulasi. Jangan, karena apa? Karena kalau anggarannya tidak rasional itu nggak akan nggak akan diloloskan. Jadi 100% nilai pendanaan murah sudah termasuk pajak itu dibagi menjadi dua, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dari total yang kita terima itu 5% dipakai untuk monitoring kelembagaan. Reviewer, monitoring internal, dan sebagainya itu totalnya 5%. Nah, yang 95% itu dipakai. Nah, kita para peneliti, seluruh anggotanya itu kebagian maksimal 30%. Maksimal 30%. Jadi, kita kalau nanti jadi peneliti itu akan menerima honor bulanan. Honor bulanan dan nanti ada ketentuannya. Jadi kita tidak bisa seenaknya menerima sekian ratus juta itu di rekening kita lalu kita toto lah dalam tanda kutip itu tidak bisa karena sesuai dengan regulasi itu ada ini ya untuk gaji honor insentif tim periset. Sementara yang 65% itu dipakai untuk seminar, sertifikasi produk, honor tenaga ahli, publikasi, perjalanan, FGD dan macam-macam itu. Nah, itu dipakai sebanyak minimal 65% boleh lebih. Nah, ini nanti ngikuti aja RAB-nya versi kawan-kawan yang ahli administrasi. Ya, kalau ketua tim nggak usah mikir begini. Nah, menyesuaikan aja proposalnya kayak apa. Kalau perjalanannya harus real. Misalnya risetnya di Kuningan, ya berarti perjalanan darat sama kegiatan dari Salatiga ke Kuningan, SBM-nya berapa dan sebagainya. Itu ya kayak kawan-kawan yang SPI, kawan-kawan keuangan, kawan-kawan yang ahli administrasi itu sudah sangat paham. Termasuk nanti kalau lolos, pajaknya itu memakai pajak lembaga. Urusan pajaknya, bukan pajak individu. Karena ini miliknya lembaga. Nah ini yang tadi saya sampaikan, kawan-kawan. Penentu nasib kita itu di sini yang nomor 1 ini. Di seleksi administrasi. Kalau di seleksi ini kita sudah gagal, sebagus apapun proposal kita, wassalam sudah. Maka tolong dipastikan nanti di syarat seleksi administrasi itu seluruh ketentuannya itu dipenuhi. Kualifikasi periset dicek, apakah betul Sintanya
50 minimal. Kalau kurang itu udah nggak bisa berlanjut. Jadi tolong dicek. Atau diturunkan, dia tidak menjadi ketua, tetapi menjadi anggota. Carilah ketua yang Sinta skornya itu di atas itu. Syukur-syukur di atas 200 itu. Itu akan menjadi daya tawar tersendiri ya, yang penting bagi tim reviewer. Rekomendasi, Mas Hamam harus ready di hari-hari akhir biasanya untuk tanda tangan kawan-kawan. Ada kasus itu di hari terakhir di sebuah kampus, ketua LP2M-nya tidak ngantor, akhirnya minta tanda tangan dekan, dan proposal sebagus itu tidak lolos administrasi karena yang memberi rekomendasi bukan ketua lembaga periset, tetapi dekan. Nah, kemudian cek similarity maksimal 20%, lalu kesesuaian proposal dengan tema yang diusulkan. Nah, itu harus dicermati kembali pada aspek teknis administratif. Karena kuncinya menurut saya yang pertama ini, jangan sampai tidak lolos administratif dan tidak ada tidak ada mekanisme sanggah. Begitu tidak lolos ya sudah. Nah, karena itu saya kira penting sekali dicermati betul di aspek ini. Nah, setelah lolos administrasi masuk di 2 tahap ya. Tahap pertama adalah desk evaluation. Nah, ini direview substansi untuk ditindaklanjuti dalam seminar oleh 2 reviewer. Nah, reviewernya itu eh, reviewer itu bisa dicek ya. Saya nggak tahu di Salatiga ada berapa orang yang masuk reviewer Mora ya. Nah, review itu akan meninjau dari sisi orisinalitas proposalnya kawan-kawan, nilai strategisnya, visibilitas periset, ya, visibilitas periset, kemudian tema yang diteliti, signifikansi tema proposal dengan, nah ini yang saya sebut tadi harus teknologi itu, dokumen tingkat kesiapterapan teknologi (TKT). Ya. Maka tidak bisa penelitian Mora ini misalnya murni filsafat, nggak bisa. Harus ada dimensi kesiapterapan teknologinya. Bebas dari potensi pelanggaran etik lainnya. Catatan tim reviewer akan menjadi pertimbangan komite penilaian untuk memutuskan keberlanjutan proposal pada tahap berikutnya. Nah, ini seminar proposal. Prosesnya sama ya dengan seminar proposal di BOPTN. Reviewernya juga sebagian adalah reviewer di Litap Dimas, tapi sebagian yang lain dari lembaga yang berbeda-beda yang bukan reviewer Litap Dimas. Ada yang tadi saya sebutkan dari BRIN, dari kampus-kampus non PTKIN, dari lembaga DUDI dan sebagainya sesuai dengan tema proposal yang diusulkan. Nah, proses ini dilaksanakan dalam bentuk review seminar proposal yang akan menghasilkan nilai dan rekomendasi reviewer kepada komite penilaian. Pada tahap ini, reviewer berhak meminta klarifikasi terhadap naskah proposal yang disampaikan, menilai visibilitas periset dengan memperhatikan antara lain rekam jejak dan pengalaman periset, visibilitas tema riset, dan menyampaikan saran secara langsung kepada periset untuk melakukan perbaikan proposal jika diperlukan. Nah, proses review akan menghasilkan penilaian dan rekomendasi serta catatan singkat dari reviewer terhadap proposal. Nah, pada tahapan ini, reviewer menyampaikan poin penting untuk dijadikan bahan pertimbangan komite penilaian untuk selanjutnya dijadikan referensi keputusan oleh komite penilaian. Persyaratan administrasi ini yang tadi ya secara detailnya gini. 1, sekali lagi, proposal wajib mendapat rekomendasi dari pimpinan _ ketua lembaga periset utama. Pimpinan itu dalam konteks ini LP2M, bukan dekan. Nah, ini penting dipersiapkan mulai sekarang. Yang kedua, proposal harus sesuai dengan fokus riset sebagaimana tertulis dalam pedoman. 3, proposal harus bersifat original dan belum pernah atau tidak sedang dibiayai oleh lembaga sumber pendanaan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. Proposal harus sesuai dengan
kompetensi periset utama dan anggota yang dibuktikan dengan biodata. Jadi akan lebih bagus diidentifikasi tim dan anggotanya itu memang kompeten menggarap tema itu yang dibuktikan dengan pengalaman riset, artikel-artikel jurnal yang memiliki irisan dengan proposal yang diusung. Satu judul proposal diketuai oleh seorang periset utama, satu orang periset utama, dan anggota. Nah, anggotanya itu bisa 3, bisa 4, bisa 2. Ya, 2, 3, 4. Tapi jangan lupa bahwa di dalamnya ada asisten dan administrator. Tapi ini tidak wajib asistennya, tapi administratornya ini yang wajib, karena yang akan mengurusi terhadap proses-proses administrasi MORA. Yang F ini standar, penulisan proposal mengikuti sistematika atau format yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang paling sulit. Dan hanya ahli administrasi ini yang bisa. Kalau saya nggak ngerti urusan RAB. Usulan RAB sudah termasuk pajak lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga dengan status pengusaha kena pajak dapat dikenakan PPN 11% dan atau PPh 23. Nah ini sekali lagi dipasrahkan kepada yang ahlinya untuk menyusun RAB dengan sekali lagi RAB-nya harus mengacu kepada metodologi yang diterapkan. Kalau metodologinya ada FGD, maka di dalam RAB juga harus ada FGD. Kalau di dalam metodologinya ada riset lapangan ke sebuah kabupaten, berarti ada perjalanan lapangan dari Salatiga menuju lokasi. Seluruh Indonesia, semuanya boleh didanai sepanjang sesuai dengan rasionalitas di metodologinya. Nah, itu ada kesesuaian di dalamnya. Tata cara pengusulan ini normatif ya melalui Litap Dimas, mengunggah proposal berkas disyaratkan, format proposal mengacu pada sistematika, informasi program akan diinformasikan kepada para pengusul melalui laman Litap Dimas. Semuanya di Litap Dimas. Nanti setelah Litap Dimasnya fix baru migrasi ke eRiskPro, yaitu aplikasinya miliknya LPDP. Nah, ini temanya. Nah, temanya yang sosial humaniora bisa pendidikan transformatif, demokrasi, dan identitas bangsa, budaya keberagamaan dan harmoni sosial, hukum yang berkeadilan, globalisasi dan perubahan sosial, inovasi sosial, media dan masyarakat digital, kependudukan, kesejahteraan, dan seterusnya. Silakan nanti dibaca sendiri sesuai dengan concern riset Bapak Ibu sekalian. Khususnya yang menjadi ukuran adalah ketua periset. Ya, yang menjadi ukuran utama concernnya di bidang apa. Ini yang sosial humaniora. Nah, ini sampai CSR, yang sosial humaniora, hukum, demokrasi, dan seterusnya. Yang sains dan teknologi, ini hilirisasi sains dalam bidang bla 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 dan seterusnya. Saya nggak banyak menguasai topik ini. Kalau Bapak Ibu ada yang nanti mau ini silahkan dibaca. Nanti PPT-nya saya kirim ke Mas Miftah. Ini ekonomi lingkungan, ekonomi syariah, kemiskinan ekstrim, dan seterusnya. Nah, kebijakan layanan pendidikan dan keagamaan, misalnya mengevaluasi dan pencanangan kebijakan terkait layanan Kementerian Agama, yaitu layanan pendidikan agama dan keagamaan. Itu akan lebih kuat kalau Bapak Ibu di dalam riset ini menemukan aplikasi yang bisa untuk mengevaluasi. Mengevaluasi misalnya tentang kekerasan, bullying di pesantren. Ada nggak aplikasi yang bisa mengidentifikasi? Misalnya seperti itu. Itu biasanya yang saya lihat di proposal yang lolos itu malah lebih punya potensi. Atau tentang layanan haji dan umroh. Wah, ini juga yang sedang tren ya. Tampaknya itu juga penting dipertimbangkan kalau ada yang bisa memiliki inovasi untuk menghasilkan aplikasi atau teknologi tepat guna ya, teknologi tepat guna untuk bidang-bidang yang sesuai dengan minat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mohon maaf ini mungkin sebagai contoh saja. Bapak Ibu nanti bisa melihat sebagai apakah ini loh contoh judul yang lolos ini miliknya Prof. Makpur Pekalongan, dekolonialisasi, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim.
Ini judulnya, uh, Gerakan Perempuan Pesisir Menjaga Tradisi, Ekonomi, dan Lingkungan yang Berkelanjutan. Nah, ini yang lolos di klaster atau di fokus ekonomi dan lingkungan. Dekolonialisasi, mitigasi, dan adaptasi perubahan. Yang nomor 2 misalnya, risk management, dampak perubahan lingkungan pada ekosistem pesisir Nusa Tenggara dengan teknik clustering ekotoksiologi. Ini eh, apa bisa dibayangkan kira-kira produk apa yang ditawarkan oleh beliaunya. Ini yang ketiga, Prof. Saparudin ini membangun kesadaran halal melalui inovasi digital. Berarti ada produk inovasi digitalnya dari beliau untuk mengoptimalkan performa bisnis di kalangan pelaku usaha pasar tradisional Sulawesi Selatan. Implementation of a circular economy towards sustainable performance in Indonesia. Sinergi relationship between financial, environment, and social. Ini miliknya Pak Lukman Forani. Yang dari Pak Wahibur Rahman, ini pengembangan sustainable tourism terintegrasi. Nah, ini yang lalu yang miliknya Prof. Susmi Ningsih, integration strategy of textile waste traditional and modern treatment. Bisa dibayangkan dari judul-judul ini yang lolos, dan judulnya tidak harus bahasa Inggris. Judulnya tidak harus bahasa Inggris. Nah, itu hanya tawaran saja ya. Oke, ini contohnya. Yang nomor 7, pengembangan model sistem sertifikasi pesantren berkelanjutan dengan integrasi moderasi beragama. Ini loh contoh-contoh yang saya tadi sampaikan. Tidak, misalnya kalau ini berkaitan dengan luar negeri tidak harus menyebut negaranya, karena milik saya bermasalah itu di aspek perizinannya itu yang menjadi hambatan. Ini contoh lagi. Nah, ini yang bidang layanan pendidikan dan keagamaan. Ini yang multi years-nya 2 tahun ya. Key Smart Learning, pengembangan model dan aplikasi. Ini sudah sangat jelas model dan aplikasi. Lalu transformasi kantor urusan agama berbasis inklusi. Saya kira kekuatannya berbasis inklusi yang ada di proposal ini. Lalu pengembangan bahan ajar SIMAR berbasis integrasi simulasi komputasi. Nah, jadi ini kan perpaduan yang cukup menarik dalam beberapa keahlian itu ya. Nah, ini pengembangan ini yang dari swasta ya, Bapak Ibu, dari Universitas Garut Uniga. Pengembangan sistem layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis aplikasi mobile. Nah, ini kekerasan seksual tapi ada aplikasi mobile yang ditemukan. Lalu digitalisasi layanan pencegahan penanganan kekerasan seksual. Nah, digitalisasi lagi. Nah, ini mungkin yang nomor 1 ya kawan-kawan yang aktif di tema-tema kesetaraan gender, tema-tema kekerasan dan sebagainya. Nah, tapi harus ada kawan yang ngerti teknologi, karena kalau nggak ngerti nanti juga nggak akan bisa punya inovasi dalam topik yang di dalamnya. Nah ini berikutnya, ini yang dalam bidang sains dan teknologi. Nah, ini saya udah nggak ngerti ini tentang deteksi dan sebagainya. Ini dari nomor 1 ini dari UIN Alauddin Makassar, nomor 2 dari UIN Aceh, nah, nomor 3, nah ini yang sosial ini milik saya. Milik saya itu Islam, kekerasan seksual dan disabilitas, pemetaan masalah, rekonstruksi kebijakan, dan pengembangan aplikasi early warning system for sexual harassment di Jawa Timur, Aceh, dan Negeri 9, Malaysia. Nah ini terus yang satunya lagi desain etnostream. Nah, jadi gambarannya akan lebih aman itu kalau Bapak Ibu sekalian itu dalam menyusun tema itu tidak murni satu bidang ilmu, tetapi bekerja sama dengan bidang ilmu lain yang menghasilkan aplikasi atau menghasilkan teknologi atau menghasilkan produk yang terukur. Karena nanti salah satu penilaiannya itu kan ada TKT-nya ya, tingkat kesiapan teknologi. Nanti tolong dibaca. Kalau TKT-nya hanya 1, 2, 3, potensi TKT itu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minimal kawan-kawan nanti ngambil yang 4, 5, 6. Supaya tingkat kemungkinan ditemukannya teknologi itu jauh lebih tinggi. Tapi kalau TKT 1, 2, 3 itu teknologi yang dasar. Dan
saya lihat kawan-kawan yang lolos itu rata-rata mengambil minimal di TKT 456 ya. Ada sih satu satu ya saya lihat itu yang di topiknya memang menarik, tapi itu kayaknya eh, dari sisi potensi lebih baik mengambil apa yang eh, berbeda apa dari sisi TKT-nya. Sedikit lagi, oke, bentar. Ya, secara umum itu Bapak Ibu sekalian, kalau hal-hal yang lain lebih kepada aspek-aspek teknis dan eh, sharing pengalaman saja. Tapi saya sepakat dengan Pak Rektor tadi, eh, mengusulkan harus sebanyak-banyaknya. Dan tidak harus dari Salatiga, tapi ketua timnya harus dari Salatiga. Karena nanti yang dapat nama itu bukan anggota, tapi ketua timnya. Jadi kalau misalnya ingin tentang moderasi beragama, kayak misalnya mau bikin Green Campus moderasi beragama, boleh mengambil anggota dari kampus lain yang ahli di dalam bidang itu. Tapi nanti yang dapat nama dan dananya kan masuknya ke BLU-nya UIN Salatiga, tidak ke anggota. Anggota itu hanya sebagai, nah, yang penting disiapkan ketua tim yang memiliki kualifikasi keilmuan dan topik, eh, dibuktikan dengan banyaknya apa di Sinta score overall-nya, di riset-risetnya, kemudian di artikel-artikel jurnalnya yang memiliki irisan skop tema, itu biasanya cukup potensial. Saya kira begitu Mas Miftahudin, ngapunten barangkali ada hal yang kurang berkenan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Naim yang sudah menjelaskan dari awal sampai akhir dan banyak sekali informasi yang hari ini kita bisa dapat sebagai langkah awal untuk Bapak Ibu yang memiliki kualifikasi yang sudah disebutkan tadi eh, untuk bisa memulai lebih awal. Saya lihat kalau di eh, web Litap Dimas, saya belum cek lagi, beberapa hari ini sedang maintenance, jadi misal Bapak Ibu yang sedang mencari info yang kemarin coming soon itu eh, terus tambah mau mencari eh, juknisnya ini mungkin belum bisa ketemu hari ini. Nah, hari ini sudah bisa dapat kurang lebihnya informasi yang sedikit untuk awalan dan nanti bisa dicek kembali di juknis yang akan ada di web Litap Dimas. Setelah ini kita akan ada sesi question and answer. Masih ada waktu 30 menit ke depan. Eh, Mungkin sesi pertanyaan kita adakan sampai 10.25. Nanti terakhir akan ada closing remarks dari Pak Ketua LP2M, Pak Hamam, PhD. Eh, 25 menit ke depan mungkin bisa mewadahi sekitar 3 sampai 4 pertanyaan. Dan yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa langsung tunjuk tangan atau menulis di chat box. Nah, tunjuk tangan digital, Pak Nurwanto. Tapi malah udah duluan. Langsung saja kepada Pak Nurwanto, waktu dan tempat, monggo Pak. Anjir, terima kasih Pak Rektor, Pak Ketua LPN, Pak Miftah, dan Prof. Ngainun. Eh, ini saya ingin bertanya tuh soal ini ya Pak ya, anggota untuk tim. Ya. Anggota untuk tim tadi kan ada sekitar 2 sampai 4 ya. Nah, anggota 2 sampai 4 itu sudah termasuk di dalamnya apa namanya? Asisten dan administrator ataukah asisten dan administrator di luar apa anggota tadi Pak gitu. Jadi kan sehingga kita bisa mengetahui anggota kita sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan begitu. Apakah memang administrasi itu di luar jumlah yang 2 sampai 4 itu? Karena saya lihat di tahun pedoman tahun kemarin itu hanya tulisannya apa namanya ketua dan anggota, tapi tidak disebutkan jumlah anggotanya begitu. Kemudian yang kedua Bapak, untuk
penelitian di luar negeri tadi, ya mungkin saya sepakat tidak usah dituliskan di dalam judulnya, tapi kan harus muncul di RAB-nya ya Bapak ya, ke mana begitu. Nah, memang tantangannya kan memang harus mendapatkan izin dari Setnek begitu. Nah, ketika eh, sampai akhir tahun itu misalnya izin Setneknya tidak turun, berarti kan tidak bisa melakukan penelitian ke luar negeri gitu. Nah, itu apakah nanti ada apa disuruh mengembalikan dana yang khusus apa di RAB ke luar negeri itu atau bagaimana, Pak? Itu aja dua pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Norwanto. Prof. Ngainun, untuk pertanyaannya langsung tiga atau satu dijawab. Karena kalau Monggo, tiga saya kan, manut aja, Mas nggih. Miftah. Monggo. Mungkin kan kalau pertanyaannya sekalian, ada pertanyaan jawaban yang nanti bisa Monggo, dikolaborasi gitu, nggih. monggo, monggo. Nggih. Langsung ke Pak Winarno, monggo Pak. Nah, Assalamualaikum Mas Naim. Waalaikumsalam, Prof. Gimana kabarnya? Gimana kabar nih? Apik. Karena selama nggak ketemu ya. Ya, Oke, begini, selamat sudah dapat yang dana besar tadi memang baru. Begini Mas, ini kalau lihat di Juknis itu memang saya pernah baca apa penelitian ini kan nggak boleh keluar negeri gitu ya. Kalau di sini itu ya, yang pernah saya baca. Tapi kemarin ada muncul satu atau dua ya, itu kelihatannya apaan ya? Non teknis itu loh kebijakannya gitu misalnya. Karena kan seperti itu kadang muncul alasan-alasan non teknis yang bisa muncul di sebuah keputusan gitu ya. Karena setahu saya pernah baca walaupun saya kemarin nggak sempat ikut karena ada sesuatu gitu. Jadi apa menarik juga kalau misalnya tidak ke luar negeri gitu karena mungkin LPDP itu pengen ini lokasinya di dalam negeri, kemudian bermanfaat di dalam negeri. Mungkin itu. Gini Mas, saya mau tanya. Ini untuk eh, apa komponen-komponen proposalnya itu, apakah sama dengan yang kita biasa buat di ini, yang kita buat di Tabdimas yang BPTN itu, ya? Karena ya. kemarin saya dapat satu contoh dari kawan Win Jogja itu beda, beda ininya struktur proposalnya itu loh. Ya, monggo nek punya Mas Naem apa itu? Apakah sama dengan yang Litab Dimas atau yang lain? Monggo, terima kasih. Terima kasih Prof. Win untuk pertanyaannya. Tambah satu lagi, monggo Bapak Ibu. Misalnya ada yang mau bertanya, Saya masuk. monggo Pak Amam. Prof. Ngainun, terima kasih. Sangat detail dan mencerahkan. Satu perlu penjelasan adalah matching grant ya. Apakah itu harus misalnya dia anggota dari luar negeri, apakah jadi anggotanya dari luar negeri, kemudian ketuanya dari UIN Salatiga, apakah MOU kita sudah ada, cuma apakah harus ada pernyataan matching grant dari mitra kita di luar negeri. Matunun. Yes, terima kasih Pak Hamam. Monggo Prof. Ainun. Nggih. Tiga pertanyaan mungkin jawabannya bisa dikolaborasi untuk meningkatkan efektivitas waktu. Nggih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Miftah dan kawan-kawan sekalian. Pertama dari Mas Norwanto ya. Di aplikasi Litab Dimas itu hanya tertulis dua unsur, yaitu unsur ketua dan anggota. Ya, ketua dan anggota. Anggotanya itu akan lebih aman sebenarnya 4. Sejauh pengalaman kami loh ya. Akan lebih aman 4 dengan latar belakang keilmuan yang saling melengkapi. Jangan semua kalau PAI semua itu agak berat nanti. Jadi lebih baik ya boleh kalau di saya ada 3, tapi ternyata itu kita memandang kalau ditambah satu lagi kayaknya jauh lebih 4, akhirnya 4. Nah, asisten peneliti dan admin itu di luar itu.
Nah, nanti akan muncul ketika sudah diterima, itu akan muncul di Eris Pro, aplikasi Eris Pro, siapa administrator dan asisten penelitinya. Karena ini Mas Nur, berkonsekuensi terhadap RAB. Ya, ketua peneliti sekian, anggota peneliti sekian, itu berbunyi rupiahnya per bulannya. Asisten sesuai dengan regulasi sekian, admin sekian, admin 850.000 per bulan potong pajak. Ketua sekian potong pajak gitu ya. Dan itu bersifat bersifat fleksibel. Kenapa fleksibel? Menjawab pertanyaan jenengan yang kedua, kayak kasus di saya itu ternyata tidak harus mengembalikan karena RAB itu bisa direvisi seperti RAB di kampus kita. Nah, jadi pengalaman di kami itu begitu dana masuk sekian ratus juta, dana masuk itu langsung ditransfer ke BLU kampus untuk dimasukkan ke RKAKL. Ya, kenapa ke RKAKL? Karena nanti kita ini akan menjadi kegiatan sama dengan kegiatan yang menguntungkan dari sisi pemasukan BLU. Walaupun nanti kampusnya nggak dapat banyak, tetapi kan terhitung pemasukan dari luar. Nggak terhitung pemasukan dari luar. Kemudian dari sisi pertanggungjawaban itu akan lebih mudah. Kalau dia masuk RKAKL, saya kalau mau ke Aceh misalnya, kan saya butuh yang namanya SPD, butuh yang namanya ST. Ketika kegiatan itu sudah masuk ke anggaran kampus, maka saya tinggal ngambil aja ke dana itu ke RKAKL dan ketika ngurus pajak, ya pihak keuangan yang nguruskan, bukan saya. Karena nanti pakai akunnya kampus dan kampus nggak mau kalau itu nggak masuk RKKL. Nah itu jauh lebih. Tapi setiap kampus punya punya kebijakan ya. Kalau di tempat saya akan lebih aman begitu dan selama ini ketika kemarin ada eh, inspektorat yang datang itu ternyata nggak masalah dan malah lebih bagus dari sisi keamanan. Nah, khawatirnya kalau itu tidak masuk ke RKKL, tidak jadi penelitian, tapi jadi pagar, jadi mobil, itu ya repot. Kalau untuk asisten itu kualifikasinya apa, Pak Prof? Asisten itu kualifikasinya saya nggak seberapa ingat secara detailnya ya. Seingat saya adalah dosen muda asisten ahli. Ya, dosen muda asisten ahli minimal itu ya. Dan kalau anggota kan peneliti ya, anggota kan peneliti seperti lazimnya kita di Litabdimas itu Mas Nur ya. Nah, kalau itu tidak harus PNS, tidak harus P3K boleh kalau asisten itu ya, lebih lebih fleksibel. Boleh satu, boleh dua orang, tapi dia sangat berperan membantu kita dalam proses penggalian data. Nah, jadi RAB itu seperti RAB kampus kita. Kalau kita tidak keluar negeri yang mengajukan usulan untuk revisi dan itu diperbolehkan. Nah, nanti dikomunikasikan ke pihak LPDP. Nah, ini bedanya dengan penelitian BOPTN kita. Penelitian ini setiap bulan ada laporannya, Mas. Laporannya ada dua. Satu laporan progres akademik, sejauh mana yang kita lakukan dalam bulan Agustus kemarin, itu ditagih di awal September. Menggali data kah, analisis data kah, atau apa. Juga laporan keuangannya, penyerapannya sudah sejauh mana. Kalau enggak, itu kita akan dimonef turun. Ini tinggal nghabiskan duit aja kok nggak bisa. Karena kemarin itu ada yang sampai di bulan Juli, kegiatannya sudah jalan, ternyata duitnya belum dilaporkan. Berarti persoalannya di mana? Nah, ternyata persoalannya ketemu, ternyata anggota timnya tidak ada yang ahli keuangan. Nah, jadi harus, makanya administratornya itu jangan hanya yang pinter administrasi, tapi usahakan mengambil tim administrasi dari kampus Salatiga, jangan dari kampus luar ya. Kalau adminnya harus Salatiga, yang sering ketemu dengan kita, terus ngerti soal SPJ. Nah, ngerti soal SPJ itu yang paling penting supaya kalau nanti Mas Nurwanto jadi ketua tim ini ora usah mikir iki pajeke piro, iki bayarin nanti. Oh, itu bisa menambah migrain itu untuk urusan jawaban-jawaban teknis yang semacam itu. Nah, apakah ada pengembalian? Insya Allah tidak, sepanjang kita menemukan argumen-argumen yang jelas dan itu kan dikomunikasikan terus, Mas. Jadi setiap bulan itu ada komunikasi. Ini kita izin dari Setnek belum keluar gimana? Ya harus kalau sudah bulannya seperti ini, eh, proses pengajuan sudah dilakukan, ya harus ada revisi anggaran.
fokus saja ke dalam negeri, yang penting risetnya berjalan, toh tidak hanya di tahun ini. Nah, jadi untuk tahun depan barangkali ada perubahan kebijakan, maka bisa tetap ke luar negeri, mungkin tidak untuk menggali data, tapi diseminasinya, konferensinya, atau apa. Nah, itu pengalaman kami seperti itu, Mas Nur. Yang kedua, Mas Profin, wah, alhamdulillah lama sekali ini tidak ketemu Mas. Ini kayak reuni aja, reuni sama Pak Rektor sama Profin. Ya, monggo yang punya yang beruntung. Oke, oke. Ya, terima kasih Mas Win ya. Eh, Komponennya beda, Mas. Ya, nanti saya coba cari file, akan saya kirim ke Mas Hamam untuk juknis di tahun 2024 ya. Ya, ya, 2025 itu saya yang yakin kita tidak tunggu. ya, Ya, tidak banyak berubah. Nah, itu beda sama sekali memang dari sisi unsurnya. Nah, misalnya ya saya beri contoh ini yang harus muncul di dalam di dalam ini misalnya yang harus difikirkan oleh kawan-kawan. Ada yang namanya tingkat kesiapan teknologi untuk sosial humaniora. Nah, ini yang saya sebut, kalau bisa kawan-kawan nanti jangan ngambil yang 1, 2, 3 karena ini rendah. Ya. TKT 1, prinsip dasar dari teknologi yang diteliti dan dilaporkan, di latar belakang, ada pertanyaan riset, fakta. Ini standar saja, data awal dan sebagainya. Nah, dan ini eh, belum tinggi. Usahakan ngambil kalau menurut saya yang di TKT, yang sosial humaniora ini. Di TKT ini, pengumpulan datanya, bla 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 dan sebagainya. 1, 2, 3 hasil riset pendukung keputusan kebijakan. Maka ini harus dipertimbangkan betul TKT-nya karena ini menjadi sepengetahuan saya sih, ini menjadi salah satu unsur penilaian yang sangat menentukan, ya, sangat menentukan. Jadi, tapi tidak harus semuanya dimunculkan di tahun pertama ya. Nanti dilengkapi. Kayak ini misalnya publikasi jurnal internasional bereputasi. Jangan sampai di tahun pertama publikasinya, tetapi draft artikelnya. Nah, itu soal strategi kita nanti di ini. TKT tertinggi 789. Ya. Tapi kawan-kawan harus ngitung juga. Mampu nggak menjalankannya. Kalau enggak nanti jadi blunder juga. Nah, misalnya di level 9, rekomendasi hasil riset memberi kontribusi dalam perbaikan hasil riset non-sosial humaniora dan penerapannya. Wah, berat sekali itu. Nah, ini TKT yang tertinggi gitu ya. Nah, termasuk soal ini. Nah, ini yang ini Prof, yang di Litab Dimas nggak ada kan TKT itu. Nah, adanya hanya di apa? Adanya ada di di Mora ini di bidang apapun ya, sains, teknologi dan lain juga sama ada TKT-nya termasuk di bidang-bidang yang lainnya itu. Nah, ini satu unsur. Nah, ini Mas, yang TKT itu kenapa ada 1 sampai 9? Nah, jika kita meneliti di TKT 1, 2, 3, ini aspek yang eh, yang diukurnya. Kalau kita 4, 5, 6, nah ini yang diukur. Nah, tertinggi 3789 ini. Nah, ini menjadi salah satu salah satu ukuran bagaimana kita nantinya itu akan ini coba dilihat ini. Jadi ini pengalaman grup kami, Pak Profit. Ini yang membuat kita hang. Menyusun TKT ini, wah, gila tenan itu menyusun TKT. Karena harus ada kawan yang ahli eh, teknik gitu ya, ahli teknik di dalam grup itu. Nah, ini di pengalaman kami, tentu di pengalaman yang lainnya berbeda ya. Jadi secara teknis, Prof, nanti saya akan coba cari file yang juknis di tahun lalu. Nah, itu strukturnya memang berbeda dengan yang di Litab Dimas, walaupun tentu ada titik-titik persamaannya. Saya kira gitu, Mas Win. Yang ketiga dari Mas Hamam ya. Eh, yang penting dicermati dari poin ini adalah diutamakan, Mas. Ya, diutamakan. Artinya seandainya tidak juga boleh gitu ya. Sepanjang eh,
proposalnya bagus, memenuhi kriteria dan sebagainya. Kalau kayak jenengan misalnya ada MOU dengan kampus tertentu, eh, matching grant-nya itu kan tidak harus dibuktikan di awal. Ya, tidak harus dibuktikan di awal. Kesiapan untuk memberi matching grant saja itu sudah cukup. Di perjalanan nanti ketika di Monef kan kita bisa menjelaskan bahwa ternyata ada kesulitan untuk memberi atau dalam bentuk kerja lapangan yang tidak dibayar itu kan juga sudah dihitung sebagai pembiayaan. Nah, jadi kayak misalnya sebagai narasumber konferensi yang tidak dibayar, padahal karena kita sudah dibiayai sendiri oleh hasil riset itu juga sudah dianggap sebagai bagian dari ini sejauh yang dialami oleh kawan-kawan ya dari hasil Monef yang kemarin kita dengarkan. Karena hampir setiap bulan itu kita Monef kayak apa progres kelompok sosial humaniora ini, oh ini kurang ini tambah ini dan sebagainya gitu ya. Tapi uh, sepanjang proposal kita itu memenuhi kriteria gitu kan. Nah, tinggal satu hal aja Mas Amam, saya kira takdirnya lagi apik por. Kalau kita ini kan udah memenuhi kriteria semua kan sebenarnya hanya soal takdirnya lagi baik atau enggak. Kalau takdirnya baik, proposalnya baik ya insya Allah lolos. Dan yang menurut saya yang cukup punya potensi itu kan karena kita karena kita punya kita punya kesempatan yang lebih besar karena anggaran LPDP itu kan beda dengan anggaran negara yang kembali ya. LPDP itu ada kuota untuk Muradi Erfan yang hari ini ternyata belum terserap di tahun lalu gitu ya. Katanya Pak Puspenma itu akan diberikan kepada gelombang tahun ini. Itu kan berarti kan sangat besar ya, sekitar kisaran 65 M kalau nggak salah. Padahal tahun lalu dijatah 50 yang mampu terserap hanya di kisaran 20-an kalau nggak salah itu. Yang sesuai dengan rekomendasi dari tim penilai. Jadi sepanjang waktu yang masih terbuka ini ada kesempatan untuk saya kira kesempatan untuk menata proposalnya, ngecek kayak dulu di tahun lalu judul begini lolos ya kayak apa di tahun ini ya saya kira kawan-kawan jauh lebih mengetahui terhadap topik yang mau diangkat. Saya kira gitu Mas Mif, terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari Prof. Ainun. Bapak Ibu masih ada waktu beberapa menit, mungkin tambah satu pertanyaan. Saya Misal Mas masih Miftah. ada. Saya Mas Miftah. Oh, nggih. Monggo Pak Sutrisna. Ya. Mohon izin Prof bertanya terkait dengan klausul pendanaan, Prof. Jadi kalau kita melihat pedoman itu prinsip pendanaan ada dua. Yang pertama adalah bantuan pendanaan yang secara langsung itu maksimal 95% dan biaya yang tidak langsung 5%. Pertanyaan saya, itu sudah include pajak yang 11%. Di dalam sistematika pembuatan RAB, yang kita lihat pedoman ada 11 komponen ini dimasukkan semua, namun apakah ada sistematika baku? Sebagai satu misal, kan ini ada honorarium dari ketua, anggota, asisten, dan juga administratur. Yang besarannya sudah ada di dalam pedoman 3,6, 2,4, 820 yang administratur. Nah, pertanyaan saya, untuk memberikan honor narasumber, itu apakah didasarkan kepada PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan, seperti yang dipakai di dalam Kitab Dimas, atau ada pedoman yang lain? Sebagai satu misal, kita memberikan honorarium kepada narasumber, taruhlah yang sudah biasa di Kitab Dimas ada 2 JPL, terus ada juga moderator, dan seterusnya. Itu regulasi yang dijadikan panduan untuk penentuan besaran dari honorarium itu regulasi yang mana. Mungkin itu Prof, pertanyaan saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusya. Langsung monggo Prof. Ainun. Oke, terima kasih Pak
Stresno ya. Ketika kita melakukan kegiatan misalnya ya FGD seperti yang disampaikan oleh Pak Sutrisno tadi, lalu ada narasumber, ada peserta, ada moderator, kita memakai regulasi yang sama dengan yang di Litap Dimas. Dan itu harus ada bukti yang komplit, karena ini SBM Pak, dan SBK kayak yang di Litap Dimas. Kalau Ya. nanti misalnya dilaksanakan di hotel itu ya, itu harus hotel yang masuk di dalam list apa itu saya lupa namanya, list yang boleh ada penawaran, ada macam-macamnya itu loh Pak. Sama Oh, dengan yang seperti itu. Jadi oke. narasumber misalnya kalau seorang profesor untuk 2 CPL kan sudah ada ketentuannya ini, potong pajak sekian. Nah, moderator harus dari orang luar, bukan orang dalam. Peserta uang transport sekian dan sebagainya. Itu sangat detail dan itu dianggarkan dari yang sesuai regulasi di luar honor tim ya. Jadi honor tim itu maksimal berapapun jumlah timnya itu maksimal menyerap 30%. Ya, 30% dari eh, jadi bisa dihitung Pak, mohon maaf ya, bisa dihitung misalnya Pak Trisno dalam menjadi ketua peneliti gitu ya. Hitung aja sesuai dengan posisi Bapak dalam 12 bulan, per bulan dapat berapa kali 12. Ya, Itu ya. kalau goyanannya LPDP, itu berarti eh, bagian dari honor peneliti yang halal. Nah, kalau di luar itu masih abu-abu. Misalnya ya non Jawa kita tahu ngadakan kegiatan di hotel. Kan nggak mungkin kita full boat kalau untuk kegiatan FGD kan. Logikanya nggak boleh full boat untuk FGD ya full day. Nah, itu kan paling dapat sisa berapa sih ya? Ya ya sedikit lah. Padahal itu biasanya kalau dalam pengalaman kawan-kawan itu ya di ini makanya mengapa penting admin itu ya yang beliau yang ngurusi kontraknya, ngurusi SPJ-nya, ngurusi absennya. Eh, saya sebagai ketua pelinti sudah saya sampaikan kepada admin saya, pokoknya saya nggak mau ngurusi itu, prinsipnya satu. Aman dari administrasi itu tanggung jawabnya sampean. Saya bilang begitu. Makanya mikir risetnya wis mumet kok kon mikir urusan. Kalau saya mau ke lapangan, ya kita jadwalnya ke lapangan, tolong diurus ST SPD-nya. Nah, gitu, karena kan harus sesuai dengan regulasi ya Pak. Tapi beliaunya ya tentu senang ya, karena di luar gaji pokok kan ada bagian yang cukup lumayan ya setiap bulannya. Dan setiap awal bulan begini, Pak Tresno, itu kita laporan, setelah laporan pencairan hak kita masing-masing. Nah, jadi di hak ini dan sebagainya. Wah, ini awal bulan biasanya ini murah ini. Itu sudah cair ke bagian kita gitu kan. Nah, Ya, ya. mungkin seperti itu Pak Sutresno, Pak Tursun. Oke. Kalau PMK-nya, Prof, apakah pakai PMK? Saya kira kita tidak perlu lama-lama. Nggih, nggih, nggih Pak Tres, sama, sama, sama. Ya. Tapi nanti di dalam dinamikanya itu memang selalu dibimbing oleh namanya PMO ya. PMO yang selalu mengkomunikasikan kalau ada hal-hal yang tidak lazim itu mesti di laporan kita kan kita unggah tiap bulan. Kita unggah tiap bulan. Nah, di bulan ini misalnya nanti ada notifikasi peneliti Pak Ngainun Naim, laporan keuangan di bagian ini tolong direvisi karena sesuai regulasi ini. Nah, gitu itu selalu ada beda dengan Litap Dimas. Kalau Litap Dimas kan semuanya benar kecuali Irjen turun gitu kan. Nah, jadi kalau di Litap Dimas kan semuanya betul kecuali Irjen turun. Nah, kalau ini tiap bulan udah dicek. Ya, terima kasih, Prof. Iya, sama-sama Pak Tres. Ya, terima kasih Prof. Ainun Naim atas jawabannya. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu yang tidak memungkinkan, sesuai jadwal kita akan selesai di 10.30. Bagi Bapak Ibu, Mas Miftah. Ada yang mau ditambahkan Pak Prof. Agus? Coba rekaman coba udah waktu ya jam setengah 11 dimatikan ya. Menunggu kita selesai, Pak. Perekaman itu. Nggih.
Oh ya udah. Tak Ada kirain bisa rah- dimatikan rekamannya. ada rahasia nih kayak ini. Oh iya, ini Atau sebagai ini kita matikan dulu nggak apa-apa, Bro? sudah. Rekamannya sebentar. Oh iya. Karena Oke, oke. sudah Bapak Ibu, selesai kan. saya hanya